Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya di channel Lastris Corner. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai sistem indera, bagian yang ketiga ya. Jadi kali ini kita akan membahas mengenai indera pendengaran, yaitu telinga. Jadi telinga kita ini selain berfungsi sebagai indera pendengaran, juga berfungsi sebagai alat keseimbangan. Kenapa? Karena di dalam telinga itu terdapat alat keseimbangan ya. Jadi dia mengatur bagaimana posisi kita pada saat kita dalam keadaan diam dan pada saat kita dalam keadaan bergerak. Oke, silahkan adik-adik simak ya penjelasan mengenai indera pendengaran atau telinga. Tapi sebelumnya jangan lupa like, share, dan subscribe untuk membantu saya membangun channel ini. Nah, di sini indera pendengaran dan keseimbangan yaitu telinga. Nah, mendengar di sini yang disebut sebagai mendengar itu adalah kemampuan untuk mendeteksi vibrasi. Vibrasi itu getaran ya. Jadi kemampuan untuk mendeteksi vibrasi atau getaran mekanis yang disebut dengan suara. Nah, rangsangan dari telinga ini, indera telinga ini adalah getaran suara. Jadi apabila ada getaran, maka itu adalah rangsangan dari itu adalah rangsangan telinga yang nantinya akan dipusatkan pada organ kord yang ada di dalam telinga. Kemudian akan disarap, akan dikirim menuju otak yaitu lobus temporalis. Oke. Nah, sekarang di sini untuk struktur telinga kita bisa lihat di sini ada 3. Yang pertama itu ada telinga luar, bagian ini ya. Ini adalah telinga luar. Artinya yang tampak dari luar, yang bisa langsung kita lihat dari luar. Kemudian ada telinga tengah. Jadi bisa adik-adik lihat di sini ya, telinga luar itu terdiri atas daun telinga atau pinna. Kemudian ada telinga tengah. Telinga tengah di sini itu dimulai dengan membrana timpani ya. Ini bagian tengah lubang ya, saluran telinga, dan ada membran timpani. Kemudian ada telinga bagian dalam. Nah, di telinga bagian dalam di sini ada banyak organ-organ ya yang membantu pendengaran. Mulai dari tulang pendengaran, kemudian ada alat keseimbangan, yang ini ya alat keseimbangan. Kemudian ada rumah siput ya. Jadi ada koklea, rumah siput. Nah, disinilah nantinya di bagian telinga dalam ini ada ujung saraf ya, ujung saraf pendengaran yang akan mengirim berita ke otak mengenai rangsangan yang diterima oleh telinga yang berupa getaran suara. Ya, jadi di sini rangsangan telinga kita itu adalah getaran suara. Nanti setelah dilakukan pengolahan di otak, yaitu di bagian lobus temporalis, barulah kita tahu suara yang kita dengar itu adalah suara apa. Oke? Nah, selanjutnya di sini kita akan bahas satu-satu ya mengenai 3 bagian telinga tadi. Yang pertama itu kita akan bahas mengenai telinga bagian luar. Nah, adik-adik bisa lihat di sini pada gambar ya, ini merupakan daun telinga, merupakan bagian dari telinga luar ya, ini daun telinga atau pinna. Nah, ada liang telinga luar, jadi ada lubang telinga ya, ini masuk dalam telinga bagian luar, dan ada daun telinga. Nah, daun telinga ini bisa dilihat bagaimana bentuknya. Dia ini berbentuk seperti corong. Fungsinya itu adalah untuk mengumpulkan gelombang suara dari luar ya. Jadi karena dia fungsinya seperti corong, maka dia berfungsi untuk mengumpulkan gelombang suara. Nah, di sini ada bermacam-macam, ada bagian-bagian yang lain lagi ya. Ada lipatan anti helix, ada anti helix. Nah, mungkin adik-adik bertanya, ini lipatan-lipatan pada telinga kita ini gunanya untuk apa? Yang ini yang helix-helix ya. Nah, sebenarnya lipatan ini bukan sekedar lipatan ya, tapi dia mempunyai fungsi tersendiri ya. Jadi salah satunya itu lipatan-lipatan pada telinga ini fungsinya adalah untuk membedakan suara ini datangnya dari arah mana. Apakah dari sebelah kiri kita, dari sebelah kanan, dari depan, atau dari belakang. Dan untuk memprediksi sejauh mana suara yang kita dengar itu berasal. Jadi misalnya dari suara tetangga misalnya ya, dari suara tetangga ada teriakan, maka yang berfungsi untuk membantu kita mendeteksi itu adalah lipatan-lipatan yang ada pada telinga ya. Oke, kemudian di sepanjang saluran telinga bagian luar ini ya, lubang telinga ini di sepanjangnya itu kira-kira panjangnya 2,5 cm. Ini fungsinya adalah membantu mengkonsentrasikan gelombang suara, jadi dia akan mengirim suara masuk ke membran timpani. Nah, kemudian di sepanjang lubang telinga ini itu terdapat bulu-bulu halus yang berfungsi sebagai penghalang serangga dan debu. Jadi dia ini berfungsi sebagai penyaring.
Kemudian di bagian lubang ini juga terdapat tai kuping ya. Dia ini terdapat kelenjar yang menghasilkan tai kuping. Fungsi dari tai telinga ini adalah untuk menjerat dan mencegah terjadinya infeksi, terutama apabila misalnya adik-adik sering berenang di air yang kurang bersih. Jadi tai kuping ini membantu membersihkan. Jadi misalnya begitu ada serangga yang masuk, semut yang masuk, maka semut ini akan terjerat oleh tai kuping atau tai telinga yang dihasilkan oleh kelenjar yang ada di sepanjang lubang telinga. Oke ya. Selanjutnya kita akan maju ke telinga bagian tengah. Nah, di telinga bagian tengah ini pas ujung dari saluran telinga atau liang telinga ya. Di situ di ujungnya itu terdapat membran timpani atau biasa kita kenal dengan nama gendang telinga. Gendang telinga ini berfungsi untuk meneruskan vibrasi atau getaran ke osikula. Osikula ini adalah tulang-tulang ya, tulang-tulang yang ada di bagian dalam telinga. Nah, kemudian selanjutnya di sini telinga bagian tengah. Nah, telinga bagian tengah di sini dimulai dengan 3 tulang pendengaran yang ini ya. Di sini ya. Jadi pas di bagian membran timpani ini menempel 3 tulang pendengaran. Tulang martil atau malleus itu menempel pada gendang telinga. Kemudian bagian kedua itu yang agak dalam sedikit itu adalah incus atau tulang landasan. Kemudian yang paling dalam itu adalah tulang sanggurdi atau stapes. Nah, tulang sanggurdi ini atau stapes ini merupakan tulang terkecil penyusun tubuh manusia. Jadi kalau misalnya adik-adik ditanya tulang yang paling kecil itu ya adanya di mana? Nah, adanya di bagian telinga ya. Jadi tulang kita yang paling kecil itu ada di bagian telinga, namanya adalah tulang sanggurdi. Nah, kemudian selanjutnya di sini di telinga tengah itu dihubungkan oleh saluran eustachius. Jadi di sini juga kita temukan ini ya, eustachius tube ya. Jadi ini merupakan saluran eustachius. Saluran ini berfungsi sebagai penghubung antara telinga bagian tengah dengan rongga mulut. Jadi makanya salah satu alasan kenapa pada saat kita mengkonsumsi makanan yang pedas ya, itu kadang pedasnya sampai di telinga karena memang ada penghubung antara telinga tengah dengan rongga mulut. Ya, jadi itu dihubungkan oleh saluran yang disebut dengan saluran eustachius. Nah, fungsi dari saluran eustachius ini adalah untuk menyeimbangkan tekanan udara pada telinga tengah dan pada telinga luar. Jadi agar tekanan udara tetap seimbang, itu fungsi dari saluran eustachius. Oke. Nah, lanjut ya, masih telinga bagian tengah. Di sini kita temukan adanya ini ya, bagian-bagiannya kurang jelas tadi ya. Jadi di sini ada malleus, ini tulang yang melekat pada membran timpani, kemudian bagian dalamnya incus, kemudian stapes tulang paling kecil. Kemudian di sini di telinga bagian dalam di sini ditemukan koklear atau koklea ya. Ini merupakan rumah siput. Kemudian 3 saluran setengah lingkaran yang disebut dengan kanalis semisirkularis. Ini merupakan alat keseimbangan. Kemudian ini juga vestibulum, ini juga adalah alat keseimbangan. Kemudian ini adalah saluran eustachius yang merupakan penghubung antara telinga tengah dengan telinga tengah dengan rongga mulut. Oke. Nah, selanjutnya ya, masih telinga bagian dalam. Di sini kita temukan adanya alat keseimbangan dan organ pendengaran. Nah, di sini yang pertama ada jendela oval. Jendela oval ini merupakan penghubung antara telinga tengah dan telinga bagian dalam. Kemudian ada koklea. Koklea ini adalah atau rumah siput. Ini terdapat sel corti yang merupakan indera pendengaran. Dan juga terdapat reseptor suara yang berbentuk rambut. Kemudian selanjutnya koklea ini berisi cairan limfa yang di dalamnya itu apabila telinga kita mendengar menerima rangsangan yang berubah getaran, maka cairan limfa yang ada di dalam telinga ini akan ikut bergetar. Nah, bergetarnya cairan limfa ini akan menggetarkan ujung saraf yang ada di situ, dan selanjutnya dia akan mengirim berita menuju ke otak mengenai suara yang kita dengar. Jadi di sini salah satu fungsi cairan limfa juga adalah untuk melindungi telinga dari goncangan yang kuat atau biasa juga disebut sebagai peredam kejutan. Nah,
Kemudian di masih telinga bagian dalam ya, ada alat keseimbangan. Jadi tadi sudah disinggung ya di sini bahwa alat indera pendengaran dan keseimbangan. Jadi di bagian dalam telinga kita itu terdapat alat keseimbangan yang disebut dengan kanalis semisirkularis. Jadi kanalis semisirkularis itu yang ini ya, 3 saluran setengah lingkaran. Jadi dia ini fungsinya adalah memantau keseimbangan dinamis pada saat kita sedang bergerak ataupun pada saat kita sedang duduk. Jadi di sini ada 2 vestibulum, terdiri dari saculus dan utriculus. Ya, jadi ada kanalis semisirkularis dan ada vestibulum. Vestibulum ini terbagi lagi menjadi 2, yaitu saculus dan utriculus. Nah, fungsinya adalah untuk mengirim berita ke otak mengenai posisi tubuh kita sewaktu dalam keadaan tidak bergerak. Jadi tidak bergerak itu pada saat kita lagi diam, misalnya duduk. Nah, ini yang berfungsi adalah saculus dan utriculus. Sedangkan kanalis semisirkularis ini berfungsi pada saat kita sedang bergerak. Contohnya misalnya kita berjalan. Bagaimana agar tubuh kita tetap seimbang sehingga kita tidak miring ke kiri atau jatuh ke kanan, jatuh ke kiri. Ya, itu fungsi dari kanalis semisirkularis. Yang ini ya, jadi tiga saluran setengah lingkaran. Kemudian untuk vestibulum bisa dilihat di bagian ini. Ini ya, vestibulum yang ini. Ini adalah vestibulum, yaitu saculus dan utriculus. Oke ya. Kemudian selanjutnya di sini mekanisme terjadinya suara. Jadi bagaimana mekanismenya sampai kita mendengar suara. Nah, bisa dilihat pada gambar ya. Jadi mulai dari sini ya. Pertama ada suara getaran ya. Getaran, jadi ditangkapnya suara oleh daun telinga dalam bentuk gelombang suara. Kemudian selanjutnya akan dikirim masuk melalui lubang telinga. Kemudian lubang telinga dia akan memfokuskan suara tersebut sehingga dia bisa menggetarkan membran timpani. Jadi membran timpani bergetar. Selanjutnya tulang pendengaran yang menempel pada membran timpani juga akan ikut bergetar. Ya, jadi akan ikut bergetar. Selanjutnya akan ditransmisikan lagi masuk ke jendela oval. Kemudian selanjutnya masuk ke bagian koklea. Di sini terjadi proses transduksi. Kemudian cairan yang ada di dalam koklea ini bergetar juga ya, karena dia merupakan cairan limfa tadi. Dia ikut bergetar, kemudian akan menggetarkan organ korti. Kemudian saraf di sini, organ korti itu berisi saraf ya, saraf pendengaran. Dia akan mengirim berita ke otak mengenai suara yang didengar itu ke bagian lobus temporalis. Jadi lobus temporalis itu pas di atas telinga. Jadi otak pas di atas telinga ya. Nah, setelah di lobus temporalis suara tadi, getaran suara tadi diolah, barulah kita bisa mengetahui itu dikirimkan kembali sehingga kita bisa memberikan refleks, kita bisa memberikan feedback ya, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, maksud saya. Barulah kita tahu suara tadi itu suara apa, suara kucing kah atau suara barang yang jatuh ya, dan sebagainya ya. Jadi ini merupakan proses terjadinya suara. Oke, jadi cukup panjang ya, tapi karena saraf kita itu bekerja sangat cepat sehingga prosesnya itu sangat cepat. Begitu jatuh langsung kedengaran. Oke. Nah, selanjutnya di sini gangguan pada telinga. Jadi kita akan belajar selanjutnya ya mengenai gangguan dan kelainan pada telinga. Yang pertama tuli. Nah, di sini ada tuli. Tuli ini ada 2 macam. Ada yang disebut dengan tuli konduktif. Ya, tuli konduktif ini adalah gangguan pengiriman gelombang bunyi ke telinga bagian dalam. Ini sifatnya sementara. Jadi tuli konduktif ini sifatnya sementara. Hanya penyebabnya ini disebabkan oleh sumbatan lilin yang ada pada telinga atau mungkin terjadi kerusakan pada gendang telinga. Jadi untuk kerusakan pada gendang telinga ini betul-betul harus hati-hati ya, pada saat membersihkan telinga itu jangan sampai terlalu ke dalam karena bisa menyebabkan rusaknya membran timpani. Kemudian tuli sensori neural. Nah, tuli sensori neural ini adalah penurunan fungsi koklea karena usia. Jadi seiring pertambahan usia itu biasanya pendengaran seseorang itu semakin menurun. Nah, itu disebut dengan tuli sensori neural. Jadi ini biasanya tidak bisa disembuhkan ya, hanya bisa dibantu dengan menggunakan alat tertentu agar suara yang didengar itu lebih jelas. Tapi untuk penyembuhan itu biasanya tidak ada penyembuhan untuk
tuli, sensori neural karena ini merupakan faktor umur. Kemudian vertigo. Vertigo ini sensasi gerakan palsu dan rasa berputar disertai dengan mual dan muntah. Gangguan organ keseimbangan, ya, jadi ini vertigo ya, masuk gangguan organ keseimbangan. Sering terjadi secara tiba-tiba, dalam beberapa kasus ini menyebabkan sulitnya berjalan dan berdiri. Nah, kenapa sulit berjalan dan berdiri? Karena di sini yang terganggu adalah organ keseimbangan. Jadi artinya di sini antara kanalis semisirkularis atau vestibulum yang mengalami gangguan. Nah, ini ya untuk vertigo. Ini salah satu ciri-ciri vertigo. Jadi di sini alat keseimbangannya terganggu ini, kanalis semisirkularis ya. Ini biasanya mual, muntah dan pusing ya, penglihatan berputar. Oke, selanjutnya di sini ada tinnitus. Tinnitus ini denging ya. Sensasi bunyi yang berasal dari dalam telinga sendiri meliputi deringan, dengungan, siulan, auman, atau bisikan. Ini dapat terjadi tanpa sebab yang jelas yang dihubungkan dengan kelainan telinga tertentu atau menier. Jadi ini kadang kita telinga kita itu berdengung ya tiba-tiba. Nah, itu disebut dengan tinnitus ya, tinnitus ya. Ini biasanya berasal dari dalam telinga sendiri. Oke, selanjutnya di sini ini penampakan gendang telinga yang rusak atau membran timpani yang rusak ya. Ini gendang telinga normal, ini gendang telinga yang lubang atau rusak. Ini biasanya salah satu penyebabnya ini adalah pada saat membersihkan telinga itu, proses pembersihannya itu terlalu ditekan ke dalam. Apalagi kalau menggunakan benda-benda yang agak tajam ya, yang itu bisa merusak gendang telinga. Jadi gendang telinga ini dia berupa selaput tipis yang akan ikut bergetar apabila kita mendengarkan suara. Nah, makanya kita tidak bisa menggunakan benda yang terlalu tajam untuk membersihkan gendang telinga karena itu bisa menyebabkan gendang telinga ini menjadi rusak. Nah, ini tadi ya salah satu contohnya ya, keluarnya nanah pada telinga. Jadi cairan yang ada kalau membran timpani rusak itu bisa menyebabkan cairan limfa yang ada di telinga juga akan ikut keluar. Oke. Oke, saya kira cuma itu ya untuk materi kita mengenai indera pendengaran. Semoga adik-adik bisa mengerti dan memahami materi tadi. Semoga bermanfaat. Jika ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan lewat kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sekian ya, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.